Halo, Halo, selamat siang. Hendra. Pak, ini Yap, kebetulan di jalan on the way pulang ya. Jadi oke, karena tadi moderatornya ada info, motornya mogok, jadi mungkin hari ini dia tidak bisa hadir. Jadi kita oke. mulai aja. Jadi kebetulan tadi ada tambah satu peserta juga sih barusan. Jadi Yap, untuk waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Hendra ya. Bisa baik Pak, thank you Pak. tunggu teman-teman lain yang on the way masuk ya. Oke Pak, thank you Pak. No problem Pak. Halo, selamat siang Bapak-Bapak, Pak Dian, Pak Bambang Sutejo. Mungkin ada yang lain yang mau masuk, Selamat silakan. siang. Kita masih nunggu atau kita mulai saja ya sebaiknya? Mulai aja Pak. Oke, oke, saya akan coba mulai. Baik, terima kasih Pak Miki dan rekan-rekan semua. Semoga sehat selalu di siang ini. Mudah-mudahan tidak ada masalah seperti Ibu moderator kita. Mudah-mudahan masalahnya cepat selesai. Terima kasih. Oke, eh, saya akan coba mulai. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen? Nah, mungkin semua rekan-rekan, termasuk Pak Miki, sudah paham pengertian manajemen. Saya hanya mencoba menerjemahkan dari segi bahasa yang sangat umum. Pengertian manajemen itu adalah sebenarnya manajemen itu satu sistem pengelolaan. Bisa saja nanti sistem pengelolaan SR, sistem pengelolaan finance, sistem pengelolaan operation, whatever. Tapi yang dimaksud dengan sistem ini adalah suatu metodologi bagaimana suatu proses dalam hal-hal tertentu, dalam bidang-bidang tertentu, itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya sehingga bisa mencapai tujuan organisasi secara baik atau mungkin maksimal. Demikian itu sementara pengertian menurut saya. Nah, ada beberapa hal ya, yang saya sampaikan. Pengertian manajemen secara teori, kemudian apa yang dimaksud dengan manajemen kelas dunia, ada artinya lagi manajemen senior, manajemen media, manajemen rendah, kemudian penyelia atau supervisor, kemudian yang terakhir apa sih peran SR dalam mengembangkan manajemen ya. Nah, kita akan coba nanti diskusikan beberapa hal yang terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Nah, pengertian manajemen secara teori, manajemen itu adalah di mana ada satu metodologi yang isinya dimulai dengan adanya proses perencanaan atau planning. Kemudian setelah itu pengorganisasian, organizing, kemudian pengarahan, actuating, dan pengawasan, controlling. Di mana apabila proses ini dilakukan dengan baik oleh para pimpinan, termasuk dalam hal ini manajer ataupun GM ataupun direktur, maka diharapkan dengan menjalankan manajemen ini, semua proses manajemen bisa berjalan dengan baik, sehingga semua sumber daya yang ada, baik orang, baik dana, baik teknologi, itu bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk pencapaian tujuan organisasi. Nah, ilmu ini adalah ilmu yang berkaitan dengan upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya. Jadi sumber daya itu ada yang namanya 5M, man, money, material, method, and terakhir information. Nah, itu semua sumber daya yang bisa dipakai oleh para khususnya pimpinan organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pengulangannya efektif dan efisien. Kemudian manajemen itu dikaitkan dengan manajer. Manajer adalah orang yang mengelola manajemen. Jadi sebenarnya dalam pengertian ini, menteri, direktur utama atau CEO, komisaris, itu bisa disebut manajer, cuma mungkin tingkatannya berbeda. Karena mereka itu mengelola manajemen. Nah, semua manajer dalam artian luas bekerja dalam organisasi. Nah, organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang bekerja sama dalam rangka mengkoordinasikan tindakan untuk mencapai berbagai tujuan organisasi itu sendiri. Nah, sumber daya itu tadi saya ulangi sedikit, manusia, skill, KSA ya, knowledge, skill, termasuk attitude, ditambah peralatan, komputer,
IT, financial, dan lain-lainnya itu dalam rangka untuk memperoleh tujuan organisasi, termasuk pelanggan dan karyawan. Jadi di sini pelanggan kan termasuk sumber daya, karena bagaimanapun baik pelanggan internal, karyawan atau pimpinan itu internal, eksternal, customer. Atau kalau di perusahaan itu ada namanya provider, ada yang namanya organisasi LSM, ada yang namanya supplier dan lain-lainnya. Nah, manajemen itu bisa juga diartikan sebagai proses pengelolaan yang merupakan suatu kesatuan yang utuh. Jadi proses manajemen itu walaupun kelihatannya tadi terpisah, ada perencanaan ya, planning, organizing, controlling, point istilahnya yang paling umum, planning, organizing, executing, controlling, itu biarpun kelihatannya terpisah-pisah, sebenarnya itu adalah proses satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu persatu, karena hal ini diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, model yang biasa adalah POEK, perencanaan, organizing, pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan. Artinya apa? Perencanaan dimulai, nah ini yang paling penting di sini adalah perencanaan. Tanpa adanya perencanaan yang jelas, maka pencapaian tujuan organisasi itu juga akan berantakan. Jadi di sini fokusnya di awal adalah perencanaan. Perencanaan itu menentukan apa sih yang sebenarnya ingin dicapai oleh organisasi. Misalkan kita manajer SR. Berarti manajer SR itu sebagai pimpinan SR, dia punya kepentingan semua proses SR mulai dari proses pembuatan organisasi, kemudian seleksi ataupun rekrutmen, kemudian penempatan pegawai atau pendayagunaan pegawai, kemudian penggajian, kemudian nanti penilaian kinerja, dan seterusnya, itu bisa dioptimalkan. Tentunya melalui proses perencanaan dulu. Nah, di sini manajer SR tentunya dia harus bekerja sama dengan orang-orang pilihan, bukan orang sembarangan, yang bisa bekerja sama. Misalkan ada nanti yang namanya staff. Ya, staff itu bisa juga disebut orang yang ahli dalam bidang rekrutmen, dalam bidang training, dalam bidang reward, dan seterusnya. Staff-staff ini bisa saja disebut officer, ya. Di luar negeri disebut officer. Nah, di kita biasanya disebut sebagai tenaga ahli. Tenaga ahli ini berlevel-level, mulai dari yang junior baru masuk, kemudian setelah mungkin 3-5 tahun levelnya media, kemudian setelah itu di atasnya levelnya senior, atau nanti yang paling tinggi adalah eksekutif senior, ya, atau senior eksekutif. Nah, jadi semua itu satu perangkat yang tidak terpisahkan dari sebuah organisasi. Tapi sekali lagi yang paling penting di sini adalah proses perencanaan. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu itu jangan tiba-tiba mendadak tanpa ada perencanaan karena hasilnya akan berantakan. Manajemen mempengaruhi semua orang. Baik misalnya kalau kita bicara di negara ya, jadi mulai dari level presiden, menteri, gubernur sampai ke bawah, semua itu dipengaruhi oleh organisasi pemerintahan. Kalau di perusahaan tentunya ada komisaris, ada CEO, ada direksi, ada GM, manajer, dan seterusnya. Itu semua mempengaruhi masyarakat yang ada di dalam organisasi atau anggota organisasi. Nah, semua individu itu dipandu oleh satu keputusan yang terarah oleh pimpinan tertinggi. Kalau di pemerintahan tentunya presiden, kalau di perusahaan tentunya komisaris dan CEO. Nah, ini mempengaruhi semua orang, jadi nggak bisa kita itu bekerja semau-maunya tanpa ada arahan yang jelas. Menurut Peter Drucker, seorang konsultan manajemen yang terkenal di dunia, paling tidak ada 3 utama dari tugas manajer. Pertama, menetapkan tujuan dan misi organisasi. Jadi, organisasi yang bagus menurut Peter Drucker itu ada misi yang jelas. Mengapa organisasi itu dibuat, untuk apa dia dibuat, itu adalah misi. Sebenarnya ada lagi jangka panjang adalah visi. Mau jadi apa organisasi itu di masa depan. Nah, kemudian yang kedua menjadikan pekerjaan itu bisa produktif. Jadi kalau seorang manajer tidak bisa membuat pekerjaan itu produktif atau asal-asalan,
dia bukanlah manajer yang baik. Kemudian yang ketiga itu dia harus bisa mengelola dampak dan tanggung jawab sosial. Di sinilah peran CSR atau Corporate Social Responsibility ini penting. Jadi artinya gini, manajer itu jangan hanya mikirin diri sendiri. Jangan hanya mikirin, misalnya manajer SR hanya mikir kepentingan orang-orang SR. Enggak, ada orang-orang lain yang harus dilayani. Baik nanti orang-orang finance, orang operation, mungkin juga masyarakat di luar perusahaan. Tentunya ini bergantung dari job desk yang disusun. Kemudian skema pengertian manajemen ini diartikan dalam skema ya. Tadi saya uraikan manajemen itu biasanya dikaitkan dengan struktur ya. Mulai dari level tertinggi, komisaris atau CEO, kemudian direksi, GM, manajemen dan manajer dan seterusnya. Di bawahnya selanjutnya mereka itu akan membuat planning yang berkaitan dengan nanti dilaksanakan melalui proses organizing, membuat struktur organisasi. Perencanaan yang bagus, kalau tanpa organisasi yang bagus, maka akan berantakan. Maka organisasi ini penting. Selanjutnya adalah bagaimana nanti setelah ada organisasi, semua orang sudah ditempatkan sesuai dengan job desk-nya, mereka itu diarahkan, ya, diarahkan. Tentunya pengarahan ini adalah melalui proses kebijakan dari pimpinan tertinggi. Nah, baru terakhir adalah proses pengendalian atau controlling ya, atau pengawasan. Jadi semua proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan apabila dijalankan dengan baik, untuk memastikannya harus dilakukan pengawasan atau controlling. Tanpa adanya controlling, bisa saja perencanaannya bisa berlaku berantakan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk semua itu dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Karena itu penting sekali proses ini dibuat agar semua pimpinan melakukan proses manajemen yang baik supaya tujuan organisasi bisa dicapai dengan maksimal. Pengertian manajemen juga, manajemen itu harus dilakukan dengan memanfaatkan semua sumber daya untuk mencapai tujuan. Nah, dalam hal ini proses ini harus dilakukan secara efektif. Tentunya pengertian efektif ini melihat pada kualitas dari sumber daya. Kalau manusia, tentunya KSA-nya bagus, knowledge, skill, dan attitude yang bagus bisa membuat proses SR itu menjadi efektif dan juga nanti akan efisien. Tanpa adanya manusia yang berkualitas di bidang SR yang tidak punya KSA yang bagus, maka proses yang efektif dan efisien itu sangat sulit dicapai. Ini penting banget bagi orang-orang SR agar dia mampu bagaimana nanti merekrut orang yang bisa menciptakan proses yang efektif dan efisien. Manfaat manajemen itu apa saja? Sebagai ilmu, manajemen itu terus berkembang. Dalam hal ini, proses pembuatan keputusan itu, apalagi sekarang sudah zamannya AI ya, Artificial Intelligence, maka ilmu manajemen itu termasuk SR nanti ada yang namanya SR AI ya, jadi SR Artificial Intelligence, itu proses yang terbaru dalam bidang manajemen SR. Kemudian manajemen itu juga sebagai art, sebagai seni. Dalam artian begini, memang sangat sulit bagi seorang pimpinan itu membuat suatu keputusan tanpa seni ya. Jadi seni itu bergantung dari gaya kepemimpinan. Ada yang otoriter, ada yang demokratis, ada yang laissez-faire dan lain-lainnya. Jadi seninya itu di dalam memimpin tujuannya satu, bagaimana prosesnya itu bisa efektif dan efisien. Kalau misalnya di Cina, tentu pimpinannya otoriter karena memang di negara komunis tidak ada kritik. Tapi di Amerika semuanya itu demokratis. Nah, Indonesia bagaimana? Mungkin Indonesia itu sebagian ada yang otoriter, sebagian ada yang demokrasi. Tapi menurut banyak pakar yang bagus adalah yang demokrasi. Kemudian sebagai profesi, manajemen itu sebagai profesi menuntut
Pertama, adanya profesional. Jadi kalau kita mau mengaku sebagai pengelola SR, maka kita dituntut supaya menjadi profesional SR yang benar-benar qualified. Knowledge, skill, dan attitude kita harus sesuai dengan kebutuhan SR. Kemudian dituntut adanya pendidikan formal. Dalam bidang SR itu pendidikan formal itu biasanya psikologi, hukum itu yang paling umum. Bisa juga nanti manajemen ataupun bisa saja dari S1 bidang mana saja, yang penting satu, dia punya ketertarikan untuk bekerja dalam bidang SR. Ketertarikan ini penting supaya dia bisa bekerja secara optimal. Supaya ada motivasi. Tanpa adanya ketertarikan, orang tidak akan termotivasi untuk bekerja secara maksimal. Kemudian status, ya status ini penting banget. Kita sebagai orang SR tentu membutuhkan status yang diakui, misalnya manajer SR. Dia harus dibedakan dengan manajer finance. Dan dia itu sesuai dengan bidangnya, dia bukan karena favoritas, bukan karena suku, bukan karena ketertarikan, tapi profesional itu background-nya adalah sesuai dengan pendidikan dan prinsip-prinsip profesi. Seharusnya SR itu ada etika-etikanya, dan ini penting banget supaya profesional SR itu bisa bekerja secara maksimal. Manajemen sebagai proses. Nah, kalau kita bicara di dalam satu organisasi termasuk perusahaan, manajemen sebagai proses itu sebagusnya dilakukan agar, tadi saya sudah sampaikan, dimulai dengan adanya perencanaan bagaimana kita merekrut orang yang qualified, yang memiliki knowledge, skill, dan attitude yang betul-betul bagus supaya prosesnya itu benar-benar baik. Sehingga terciptalah efisiensi dan efisiensi. Nah, oleh karena itu tidak gampang untuk menjadi seorang manajer. Cuma kadang-kadang jujur saya katakan, mohon maaf, mungkin hal-hal seperti ini masih jarang diperhatikan oleh banyak orang termasuk para pimpinan yang berprofesi sebagai manajer. Manajemen sebagai disiplin. Manajemen sebagai disiplin itu tentunya artinya suatu hal yang harus dipelajari. Manajemen ini bisa dipelajari, bukan tidak bisa. Kita sebagai orang bisa saja di dalam satu perusahaan tertentu, seperti di bidang pertambangan, yang namanya direktur SR itu kadang-kadang itu insinyur. Dia itu belajar ya dari apa yang namanya manajemen SR, setelah dia kuasai, maka dia akan layak menjadi direktur SR tanpa mempelajari manajemen SR. Tentu bagi seorang engineer itu akan sangat sulit untuk mengerjakan tugas-tugas dalam bidang SR. Tentunya di sini manajemen diartikan sebagai disiplin. SR itu sebagai satu disiplin. Tujuan penting dari mempelajari manajemen adalah bagaimana proses pengelolaannya berlangsung bagus. Bagaimana prinsip-prinsip dan konsep-konsep manajemennya itu bisa, dan teori-teorinya itu bisa berlangsung dengan baik. Tentunya kalau orang itu belum pernah, dia harus mengikuti magang ya. Jadi orang yang baru masuk biasanya itu say new entry, mungkin dia butuh waktu sampai 2 tahun dia baru bisa matang dengan konsep SR, apa yang namanya rekrutmen, apa yang namanya seleksi, apa yang namanya pemberdayaan, dan seterusnya. Kemudian keterampilan manajemen dapat dilakukan dengan manajemen dengan pelatihan. Artinya termasuk sekarang ini ya, jadi para Bapak Ibu yang menjadi manajer itu, untuk menjadi seorang manajer yang baik, perlu mengikuti pelatihan agar betul-betul mumpuni ilmunya. Bisa juga manajemen sebagai karir. Misalkan ada satu organisasi, katakanlah bidang SR, ketika menerima pegawai baru yang disebut dengan new entry, dia S1 yang masih nol pengalaman. Mungkin ditargetkan dalam 5 tahun, bisa saja dia bisa menjadi spesialis media, atau bisa saja dalam 7 atau 8 tahun menjadi supervisor dalam bidang SR. Nah, ini artinya manajemen dalam artian karir. Jadi bisa saja seorang itu yang tadinya dia nol pengetahuan, nol skill, nol knowledge, dan attitude, dalam proses perkembangannya setelah dibina oleh atasan, dia bisa menjadi orang yang memiliki posisi tertentu. Dan ini dalam artian karir. Langkah-langkah dalam proses perencanaan, nah ini penting banget ya.
What is planning? Nah, planning itu bertujuan untuk memutuskan apa yang akan dicapai oleh organisasi. Tindakan apa yang harus dilakukan, ataupun nanti bisa disebut dengan misi. Bagaimana memutuskan dan bagaimana mengalokasikan sumber daya manusia. Say saja kita misalnya manajer SR. Manajer SR itu punya tugas yang pertama adalah rekrutmen. Dia butuh berapa orang tenaga yang bekerja dalam bidang rekrutmen. Bergantung dari besar kecilnya perusahaan. Kalau perusahaan itu baru, misalnya pegawainya baru sekitar 30 sampai 50, dia nggak usah perlu banyak-banyak yang ahli rekrutmen, cukup 1 atau 2 orang rekruter saja. Tapi makin besar satu organisasi termasuk perusahaan, pengalaman saya waktu saya di Antam, menangani 1.500 pegawai, untuk rekrutmennya saja itu butuh minimal ada 8 sampai 10 orang. Karena apa? Banyak sekali kandidat yang harus direkrut dalam bidang psikologi, finance, operation, legal, dan seterusnya. Jadi semakin luas organisasi, semakin besar organisasi, semakin banyak departemen, maka dibutuhkan semakin banyak rekruter. Ini penting sekali untuk mencapai tujuan rekrutmen saja. Demikian juga untuk kebutuhan training dan seterusnya. Kemudian perencanaan itu memang kompleks. Kenapa? Karena dibutuhkan suatu pemahaman yang sama antara atasan dan si bawahan. Ya. Tadi kita mau merekrut seorang untuk menjadi seorang rekruter yang bagus. Di sini kan dibutuhkan kriteria. Apa sih kriteria yang terpenting bagi seorang rekruter? Misalkan minimal pendidikan S1, minimal punya pengalaman kerja, misalnya antara 0 sampai 2 tahun misalnya. Atau bisa saja tidak punya pengalaman, tapi lama-lama dia bisa dibina menjadi orang yang berpengalaman. Tentu di sini dibutuhkan diskusi yang mungkin agak alot ya. Ada yang mengatakan udah kita bajak aja yang paling gampang. Ya tentu bajak itu yang penting uangnya ada. Kemudian belum tentu resikonya dia mengerti budaya. Karena budaya ini penting supaya orang itu bisa bekerja dengan firm, dengan mantap. Nah kemudian strategi yang harus diambil kadang-kadang nggak jelas. Tadi saya sudah katakan, apakah untuk rekrut itu perlu membajak orang, buy atau build? Buy itu bajak, build itu membina. Untuk bagusnya, kalau saya pengalaman di Antam, kita build aja dulu. Tapi pada satu saat ketika kita membutuhkan jasa yang makin tinggi, makin susah. Katakanlah gini, ketika membutuhkan seorang yang ahli dalam bidang manajemen internasional, sementara di dalam perusahaan nggak ada ahlinya, maka kita perlu buy. Boleh bajak, boleh aja kita rekrut dari luar negeri. Tentunya dengan biaya yang mahal. Ini strategi ya. Kemudian dilakukan dengan ketidakpastian. Ini bergantung pada situasi. Kalau misalnya kemampuan ada, mungkin saja kita bisa buy ya. Orang-orang yang ahli dari luar negeri. Tapi kalau kita tidak mampu, mungkin kita harus build. Tentunya prosesnya lama. Dengan training-training. Nah tentunya hal-hal seperti ini perlu pertimbangan dari atasan. Pengorganisasian itu artinya bagaimana kita menempatkan orang dalam sebuah organisasi. Misalkan gini, kebanyakan organisasi itu berjenjang antara mulai dari 3 paling pendek, jadi direktur utama atau CEO, kemudian direksi, kemudian GM ataupun manajer, ini paling pendek. Tapi ada kalanya bisa sampai di bawah GM itu ada manajer, ada lagi supervisor. Jadi 5 level itu bergantung daripada kebutuhan. Tapi yang paling penting pengorganisasian ini tujuannya apa? Supaya perencanaan yang sudah dibikin oleh atasan itu bisa berlangsung dengan baik. Tanpa adanya struktur yang baik, maka akan sangat sulit bisa menjalankan, bisa mencapai tujuan organisasi. Di sini dibutuhkan leadership, kepemimpinan. Nah, tentunya pemimpin tertinggilah mikirin siapa yang layak menjadi. Kalau misalnya saya seorang CEO, saya akan milih siapa direksi yang bagus. Siapa nanti direksi milih GM yang bagus. GM milih siapa manajer yang bagus supaya dia bisa menjalankan tugasnya secara baik. Nah, disinilah kepemimpinan ini berperan penting. Pengorganisasian tanpa kepemimpinan yang baik maka akan timpang karena organisasi ini selalu berhubungan dengan leadership. Tanpa adanya leadership yang bagus, maka organisasi itu juga bisa pincang. Demikian ya, karena
Di sini leader itu yang bisa membantu untuk mencapai tujuan atau visi dan juga menjalankan misi dengan baik. Ini mungkin tidak perlu saya uraikan lagi, nanti kita diskusikan saja karena panjang sekali slide-nya. Kita lanjutkan saja. Struktur saya sudah jelaskan tadi, mungkin saya loncat. Leadership, nah leadership ini apa? Kepemimpinan ini artinya adalah bagaimana seseorang yang menduduki suatu posisi tertinggi dalam satu organisasi bisa menggerakkan, melead, ya namanya leadership itu melead. Lead itu menggerakkan, mengarahkan orang-orang yang dipimpinnya supaya bisa bekerja sama, bukan bekerja sendiri-sendiri. Bekerja sama supaya bisa sesuai dengan job desk-nya, sesuai dengan misi departemennya masing-masing, bisa mencapai tujuan organisasi. Ini adalah fungsi dari leadership, fungsi kepemimpinan. Nah, leadership untuk memimpin dibutuhkan power, kekuatan. Pemimpin tanpa power, tanpa kekuatan, dia tidak akan berwibawa. Tidak akan punya satu daya dorong membuat orang itu bisa tergerak, termotivasi. Di sinilah kekuatan dalam artian positif, bukan kekuatan dalam artian negatif. Kemudian kepribadian yang bagus. Dia harus punya personality, kemampuan memimpin, bisa ngemong ya. Ngemong itu apa ya? Bisa merangkul, bisa membuat bawahannya mengerti, merasa bahwa kita ini adalah orang-orang yang bekerja sama dan bisa mempersuasi serta bisa membangun keterampilan orang-orang yang ada di bawahnya dan bisa memiliki kemampuan komunikasi yang bagus. Hasil dari kepemimpinan adalah tenaga kerja yang punya motivasi tinggi dan punya komitmen. Tanpa adanya leadership yang bagus, maka akan sangat sulit untuk membuat tenaga kerjanya motivated dan juga punya komitmen. Pengendalian ini controlling ya, proses untuk mengawasi ya. Jadi dalam satu proses manajemen itu harus mengawasi mulai dari proses perencanaan, planning ya, actuating, pengarahan, organizing, pengorganisasian. Terakhir, dia harus bisa mengawasi bagaimana semua proses itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan organisasi. Fungsi pengendalian ini minimal ada 3. Ada standar kinerja. Jadi untuk mengendalikan dibutuhkan yang namanya performance standar, standar kinerja yang ditetapkan. Atau dalam bahasa umumnya adalah KPI, Key Performance Indicator. Manajer SR itu dia punya KPI berkaitan dengan pertama rekrutmen, kedua training, ketiga reward, atau mungkin ditambah dengan succession plan atau mungkin career plan atau career management. Itu yang hal yang biasa dalam bidang SR. Masing-masing sub bidang itu harus mempunyai KPI sendiri-sendiri. Nah, kemudian informasi yang menunjukkan adanya penyimpangan antara kinerja aktual dan kinerja standar itu juga harus ditentukan. Jadi jangan sampai seorang yang bekerja sebagai manajer dia bekerja menyimpang dari standar yang diinginkan. Kemudian harus ada tindakan untuk memperbaiki kinerja apabila tidak memenuhi standar. Jadi KPI ini dibutuhkan untuk mengendalikan bagaimana semua proses itu sesuai dengan rencana. Apabila ada hal yang berbeda, maka harus ada tindakan yang jelas. Peran pengambilan keputusan. Nah, ini sebenarnya dalam artian luas leadership ya. Leadership itu bisa sebagai wirausahawan atau orang yang bisa memutuskan satu proyek atau program baru. Bidang SR kalau misalnya manajer SR-nya dalam organisasi yang baru, dia harus mikirin apakah ada job desk yang perlu dibuat. Misalkan gini, job desk umum itu adalah rekrutmen, training, kemudian reward. Perlu nggak misalnya untuk manajemen kinerja, ada officer baru, atau misalnya manajemen karir, ada officer baru. Nah ini kalau dia bekerja sebagai wirausahawan, maka dia harus memikirkan hal-hal yang belum ada untuk menjadi ada. Kemudian dia harus bisa menangani gangguan. Apabila ada masalah, dia harus bisa troubleshooting. Kemudian pengalokasi sumber daya. Jadi dia tuh ngerti berapa jumlah biaya yang dibutuhkan untuk rekrutmen, untuk training, untuk reward, dan seterusnya. Kemudian sebagai negosiator, apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah
yang terkait dengan bisnisnya, dia perlu menegosiasi. Saya gini, ada satu departemen tertentu minta pegawai, misalkan organisasinya baru, pegawainya baru sekitar 50 orang. Tahu-tahu ada departemen operasi minta pegawai 10. Tentu kan ini merepotkan. Kenapa? Ini kan biayanya besar. Nah, maka si manajer HR itu perlu negosiasi. Kalau bisa jangan 10 deh, misalnya 5 dulu. Nah, di sini adalah negosiasi yang dibutuhkan. Interpersonal. Seorang manajer itu bisa menjadi pimpinan atau kepala, bisa jadi pemimpin atau si leadership, atau dia sebagai penghubung antara bidang dia dengan bidang luar. Kemudian informasional, dia perlu memonitor informasi yang semuanya ada di bidang dia, perlu menyebarkan informasi jika diperlukan, dan juga bisa menjadi juru bicara yang terkait dengan informasi yang dibutuhkan untuk disampaikan oleh dia kepada bidang lain. Manajer dan manajemen. Manajer adalah setiap orang yang punya tanggung jawab atas bawahannya dan sumber daya organisasi lainnya. Artinya begini, tadi saya sudah jelaskan bahwa yang namanya manajer itu adalah pimpinan yang mampu menggerakkan orang dengan adanya sumber daya, dia bisa mencapai tujuan. Itu adalah manajer. Kemudian manajer ada at least ada dua ya macam. Pertama menurut tingkatan, ada manajer bawah, low manager, nanti kita diskusikan, ada manajer menengah atau middle manager, kemudian ada manajer yang tinggi atau top manager. Itu menurut tingkatan. Menurut tanggung jawab, ada dua macam, yaitu manajer umum GM atau manajer fungsional, manajer yang sifatnya melakukan pekerjaan yang sangat biasa. Nanti kita diskusikan juga. Tingkatan manajer, manajer puncak bertanggung jawab atas semua tujuan organisasi, misalnya direktur, presiden, dan seterusnya. Manajer menengah itu dia menangani tugas-tugas yang berhubungan dengan pekerjaan yang di bagian tengah organisasi. Kalau di organisasi pemerintah itu kepala bagian, kepala seksi, atau kasubdit, ya, kepala subdirektorat. Kalau di perusahaan itu bisa disebut dengan middle manager. Kemudian manajer bawah itu menangani tugas-tugas yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan. Kalau di perusahaan itu bisa ada mandor atau pengawas lapangan atau shift supervisor. Saya sudah jelaskan tadi mengenai manajer, nggak perlu saya ulangi lagi. Nah, ini level-levelnya mulai dari yang level terbawah. First line ini bisa disebut dengan manajer bawah, kemudian middle manager ini manajer media, kemudian top manager ini GM, CEO itu adalah direksi. Nah, kemudian chartnya seperti ini. Top manager ini adalah bisa GM, ya. Kemudian di bawahnya middle manager, di bawahnya first line ataupun manajer rendah, atau bisa disebut dengan lower manager. Kemudian di bawahnya working group. Level manajemen lini pertama bertanggung jawab atas pengawasan harian terhadap karyawan non manajerial yang melakukan banyak aktivitas spesifik yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa. Ini kalau dalam perusahaan ya, manajer lini pertama. Artinya dia lini pertama ini bisa direktur ataupun bisa saja diturunkan ke level GM. Kemudian di bawahnya manajer menengah ini bertanggung jawab untuk menemukan cara terbaik. Nah, jadi kalau middle manager itu fungsinya dia metodologi ya, menemukan cara terbaik untuk mengatur sumber daya manusia agar bisa mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang manajer puncak yang tadi yang paling tinggi, dia bertanggung jawab terhadap seluruh departemen. Jadi kalau seluruh departemen itu dia harus bertanggung jawab merupakan tanggung jawab semua pekerjaan yang ada di level manajemen puncak. CEO misalnya ya. Kemudian departemen adalah kelompok orang. Kemudian apa yang dilakukan oleh manajer? Pertama, bekerja melalui orang lain. Memadukan atau menyimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Tentu apabila ada prioritas yang bertentangan, dia harus menetapkan prioritas-prioritas yang paling penting. Kemudian bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan hasil kerja. Manajer berpikir secara analitis dan konseptual. Manajer fungsional mempunyai tanggung jawab hanya untuk satu urusan, misalnya produksi, pemasaran, personel, dan keuangan. Manajer umum mengatur hal-hal yang sifatnya umum untuk semua bidang organisasi. Manajemen kelas dunia.
Manajemen kelas dunia adalah manajemen yang diterapkan organisasi global. Jadi kalau kita bicara perusahaan global, MNC atau multinational corporation seperti Coca-Cola, seperti McD, seperti misalnya apalagi Starbucks, itu manajemen kelas dunia. Jadi dia itu memang bersifat global dan di setiap negara dia punya unit kerja atau punya anak-anak perusahaan. Nah, apa yang dilakukan adalah untuk membuat atau menghadapi tantangan yang bersifat global. Apa tantangan global? Pertama, bangkitnya organisasi global. Jadi organisasi global itu semua anak perusahaan itu harus ada di semua negara. Itu organisasi global. Kemudian yang kedua, membangun keunggulan kompetitif, kemampuan daya saing supaya bisa mengalahkan lawan-lawannya. Kemudian ada standar etika yang perlu dipertahankan karena dia itu nanti kita bicara tentang good governance ya. Ada yang namanya etika yang harus dipegang supaya semua orang itu bekerja sesuai dengan etika kerja, dan ini penting nanti di dalam proses pengorganisasian. Kemudian mengelola tenaga kerja yang bervariasi. Kemudian memanfaatkan teknologi termasuk IT. Kemudian bisa mengatasi krisis dalam dunia global. Itu adalah tantangan-tantangan dalam dunia global. Bagaimana membangun keunggulan kompetitif? Membangun keunggulan kompetitif artinya begini. Kalau kita manajemen SR, manajer SR, ingin menjadikan bidang SR kita itu bagus dibandingkan dengan perusahaan lain. Caranya gampang. Rekrut aja orang-orang yang punya kualitas, pengetahuan yang bagus, keterampilan yang bagus, dan sikap kerja yang bagus, KSA. Nah, ini untuk membangun daya saing dalam bidang SR. Dalam bidang finance juga demikian. Dalam bidang operation juga demikian. Jadi, keunggulan kompetitif itu bisa dimulai dari menengah ke bawah atau dari atas. Kalau dari atas tentunya strategi bisnis yang harus diperhatikan supaya bisa mengalahkan kompetitor. Ya, jadi masing-masing perusahaan itu punya strategi yang unik dan tidak bisa ditiru. Kalau bisa ditiru maka bisa dikalahkan. Nah, ini bagaimana membangun keunggulan kompetitif. Proses pertama inovasi, selalu melakukan perbaikan-perbaikan. Kemudian yang kedua, tanggap terhadap kebutuhan investor. Yang ketiga, bagaimana setiap kualitas itu diperbaiki, mulai dari kualitas SDM-nya, dana, teknologi, dan seterusnya. Kemudian bisa mencapai efisiensi. Efisiensi ini ujung dari proses keunggulan kompetitif. Jadi kalau misalnya organisasi termasuk perusahaan bisa melakukan semua ini, maka dia akan memiliki keunggulan kompetitif yang bisa diharapkan untuk bisa menangani pesaing. Ini mungkin nggak perlu saya ulangi lagi, nggak usah ulangi, nanti kita diskusikan saja. Manajemen senior, tadi selalu jelaskan, manajemen senior adalah manajemen puncak yang bertanggung jawab terhadap semua urusan yang ada dalam organisasi. Nanti kita diskusikan saja. Manajemen senior ini punya peran, dia menentukan tujuan organisasi secara umum dan memobilisasi semua sumber daya yang ada dalam organisasinya. Memikirkan proses perencanaan dan juga memutuskan apa saja yang diperlukan supaya organisasinya bisa berjalan dengan baik. Kemudian dia harus fokus pada perencanaan. Kalau manajer senior itu dia tidak terlibat banyak dalam proses implementasi, tapi dia hanya mikirin how to planning, ya. Bagaimana membangun planning yang bagus. Kemudian membuat rencana kerja bisa saja 5-20 tahun. 20 tahun itu berarti visi. 5 itu cukup misi. Kemudian dia punya tanggung jawab yang sifatnya maksimum, tidak boleh digugat oleh bawahan ya ataupun orang lain. Kemudian manajemen media. Manajemen media ini di tengah-tengah, dia antara level atas senior dan juga level bawah ya. Jadi dia mikirin bagaimana metodologi supaya pekerjaan yang dilakukannya dan juga yang di bawahnya itu bisa berjalan dengan optimal. Jadi dia itu sifatnya itu menengahi. Jadi dalam kata-kata menurut Peter Drucker, kalau yang paling atas itu dia envisioning, bagaimana membangun visi. Yang level menengah ini dia enlargement, bagaimana menyelaraskan antara strategi-strategi yang panjang
dengan strategi jangka menengah dan jangka pendek dengan departemen dia maupun departemen lainnya. Jadi dia bekerja sama, dia sebagai koordinator. Misalnya gini, bisa saja manajer media SR dia itu mengkoordinasikan KPI yang ada di bidang-bidang finance, bidang-bidang operation. Tapi ini apabila organisasinya maju. Tapi kalau enggak, misalnya dia bekerja sendiri juga apa-apa. Tapi yang penting dia itu bisa mengkoordinasikan kerjaan-kerjaannya. Misalnya seorang manajer SR, dia bisa mengkoordinasikan rekrutmen yang harus dilakukan terhadap banyak departemen. Saya ada 5 atau 10 departemen. Masing-masing departemen itu kan punya kebutuhan tenaga kerja. Dia mengkoordinasikan. Nah, ini peran dari manajer media. Kemudian selanjutnya, saya mungkin nanti kita perlukan diskusikan saja, nggak perlu terlalu selesai. Manajemen rendah atau lower management. Manajemen bawah ini dia level yang paling bawah, dalam artian dia ini bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diturunkan dari level manajemen puncak atau manajemen senior, kemudian manajemen media, sampai akhirnya dia menerima tanggung jawab yang operasional banget gitu loh. Jadi dia itu kalau di pabrik itu bisa namanya shift supervisor, tapi bisa juga kalau di kantor dia tidak, karena tidak ada pabrik, maka dia ini ibaratnya sebagai asisten manajer. Asisten manajer yang bekerja membantu manajer media yang ada di atasnya. Tugasnya apa? Sifatnya dia menjalankan tugas-tugas yang sifatnya operasional. Misalnya tadi kalau bicara rekrutmen, bagaimana dia itu mengiklankan entah di koran, entah misalnya di website, entah misalnya di grup atau di mana saja. Yang penting tugas operasional dia dalam bidang rekrutmen itu tercapai. Itu operasional banget. Kemudian keputusannya jangka pendek sesuai dengan SOP yang sudah dibuat oleh pimpinan. Dan dia sifatnya mengendalikan transaksi harian. Jadi ada dana-dana harian yang perlu dipakai dia. Misalnya untuk rekrutmen tahun ini dibutuhkan dana sekian X juta. Misalnya untuk merekrut 10 orang tenaga IT dibutuhkan sekian juta. Tenaga akuntan dibutuhkan sekian juta. Tenaga psikolog sekian juta. Nah, nanti dia ngatur. Karena dia adalah pekerja yang bekerja di dalam bidang operasional, dalam bidang rekrutmen. Kalau dia punya bawahan, dia mengarahkan bawahannya ya. Kalau enggak, mungkin dia mengarahkan dirinya sendiri. Nah, itu saya kira yang dilakukan oleh manajer rendah. Nanti kita diskusikan saja ya. Tidak perlu terlalu panjang. Penyelia atau supervisor. Penyelia ini membimbing pekerjaan langsung ya. Jadi dia mirip-mirip dengan manajer media, tapi dia di bawahnya lagi. Kalau di pabrik itu namanya mandor. Ya. Mandor ini bekerja sifatnya sangat operasional yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan yang kasar gitu ya. Jadi kalau misalnya di pabrik itu ada tukang batu ya atau tukang cangkul atau misalnya di situ ada operator alat berat, nah, maka supervisor ini dia mengatasi tugas-tugas itu. Jadi dia sangat di bawah sekali, di bawah manajer media. Jadi dia sifatnya sangat operasional. Dan tujuannya adalah bagaimana dia bisa mencapai sasaran-sasaran yang sifatnya sangat operasional yang memang bisa mencapai tujuan organisasi. Kalau misalnya di pabrik sabun, ya dia itu berurusan dengan bagaimana pabrik sabun mencetak sabun-sabun. Nah, jadi mencetak sabun-sabun itu urusan dia. Bagaimana dia itu menangani pegawai-pegawai yang dalam bidang percetakan sabun gitu loh. Dia punya wewenangnya independen dan juga dia bisa memberhentikan orang, mendisiplinkan, mencatat tindakan-tindakan yang penting yang berhubungan dengan pekerja di paling bawah gitu ya. Nah, kemudian tugasnya itu memproses, mengarahkan, membimbing dan mengerjakan kerja yang paling di bawahnya. Nanti kita diskusikan saja. Karena panjang, mungkin saya tidak perlu terlalu banyak. Tapi yang jelas supaya dia bisa maju, dia punya kebutuhan pertama kepemimpinan, motivasi dan komunikasi. Ini mirip dengan yang di atas juga.
Nah, status penyelia, saya kira ini sebagai penyelia atau supervisor, dia itu memang pemegang kunci ya, karena dia itu mengerjakan tugas paling bawah yang berhubungan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Nanti kita diskusikan. Kompetensinya apa yang dibutuhkan? Dia membutuhkan kompetensi teknis. Dia harus punya pengetahuan yang lengkap tentang pekerjaan yang akan diawasi, karena dia itu pengawas paling bawah ya. Kemudian dia harus bisa memimpin juga orang-orang yang ada di bawahnya. Kemudian selain itu dia juga harus bisa menjadi pemimpin dalam arti yang sebenarnya, memimpin orang-orang yang betul-betul harus diawasinya secara baik. Itu adalah kompetensi dari penyelia. Dia harus juga bisa mampu mengajar orang-orang yang di bawahnya. Kemudian dia harus berorientasi pada manusia, harus fokus pada bagaimana kebutuhan orang-orang yang ada di bawahnya supaya bisa bekerja secara maksimal. Kemudian dia harus bisa mengambil putusan, dan dia harus paham juga tentang peraturan-peraturan atau regulasi yang ada dalam organisasi. Kemudian apa sih sekarang peran SR? Mohon maaf, saya minum sebentar ya. Perlu diketahui oleh orang SR bahwa saat ini SR itu sebagaimana bidang-bidang lain, dunia itu berubah, sehingga SR pun berubah. Nah, dengan adanya globalisasi, maka SR itu perlu mensiasati bagaimana supaya dalam dunia globalisasi, ya, di mana suatu organisasi itu berubah sesuai dengan tuntutan globalisasi, SR itu juga harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Karena sekarang ini SR itu posisinya agak kejepit ya menurut saya. Kejepit dalam artian quote and quote. Ada kalanya banyak orang mengatakan SR itu tidak diperlukan. Kenapa? Karena segala sesuatu itu bisa outsourcing. Tapi sebagaimana biasanya, nggak mungkin semua urusan SR itu di outsourcing. Karena bagaimanapun harus ada pengendalian dalam hal-hal tertentu yang harus dikendalikan oleh orang-orang SR. Tentunya di sini dibutuhkan profesionalisme. Nah, lingkungan SR yang berubah, ya. Pertama, kecenderungan organisasi global, ya, di mana sekarang ini perdagangan itu sangat bebas. Tidak ada batasan lagi, bisnis itu dilarang. Orang mau jual Coca-Cola, McD, Starbucks, dimanapun di dunia ini, di negara manapun tidak ada larangan, karena semua itu sudah pasar bebas. Kemudian teknologi juga demikian, IT di mana-mana. Orang sudah menggunakan internet, orang sudah menggunakan WhatsApp. Sekarang rapat saja bisa pakai Zoom ya, bisa pakai Meet ya. Jadi teknologi itu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian sifat kerjaan juga berubah. Kemarin waktu COVID itu ada yang namanya work from home, di mana sebagian besar orang bekerja dari rumah. Sebab kalau kerja di kantor risikonya akan tertular COVID. Nah, ini tren bekerja itu berubah. Ada yang namanya hybrid team. Kerja itu secara tim tidak harus di kantor, bisa saja entah di kafe ataupun di rumah. Tapi yang penting tujuan tercapai. Kemudian demografi berubah. Dalam artian begini, kecenderungan orang-orang itu sekarang jumlah tenaga kerja itu kan tidak apa ya, tidak tetap. Misalkan Indonesia bagian barat, jujur saya katakan lebih banyak orang yang kualifikasi kelas S1, S2 sampai S3. Mungkin di Indonesia Tengah semakin sedikit S1, S2, S3. Semakin ke timur makin sedikit lagi S1, S2, S3. Jadi demografinya itu berubah sesuai dengan tren. Nah, jadi ini kita perlu pahami. Jujur saya katakan pengalaman saya waktu di Antam, memanage orang-orang di Indonesia Timur itu lebih sulit ketimbang di Barat. Kenapa? Karena dengan pendidikan yang jujur saya katakan di sana rendah, kita butuh sedikit kerja keras untuk membuat orang itu lebih paham. Kalau di Barat itu dengan ngomong sedikit aja orang ngerti. Di tengah juga mungkin demikian, bisa agak sedikit ngerti tanpa banyak tekanan. Tapi kalau di Timur itu banyak tekanan. Kenapa? Ya karena kita ini berhadapan dengan orang-orang yang pendidikannya rendah. Nah, perubahan dalam dunia SR sama dengan tantangan di manajemen global, di mana kecenderungan globalisasi itu
sangat luas. Kita bekerja dengan orang-orang yang profesional dan mereka itu sangat ahli. Misalnya gini, ketika saya punya kawan yang bekerja di IBM berapa tahun yang lalu, mereka rata-rata kalau sudah level GM, baru 2-3 tahun mereka keluar. Kenapa? Mereka tidak berharap bekerja lama-lama di sana, karena mereka tahu kalau mereka tuh di luar tuh diburu. Dengan alumni IBM, mereka bisa menjadi direktur di perusahaan-perusahaan lain, ya, entah itu di perusahaan BUMN atau perusahaan swasta. Jadi IBM itu trademarknya itu sangat luar biasa. Itu pengaruh dari globalisasi. Demikian juga teknologi, saya sudah jelaskan tadi bagaimana kita bisa meeting dengan Zoom, meeting dengan Meet, dan seterusnya. Bahkan sekarang mungkin cukup dengan WA saja, meeting secara pasif gitu ya. Tentu ada koordinatornya. Kemudian perubahan sifat pekerjaan sudah saya jelaskan tadi, pekerjaan sifat pekerjaan tadi, zaman COVID ada work from home, sekarang ini ada namanya hybrid team, atau mungkin tidak harus hybrid, tapi bisa juga pekerjaan yang sifatnya itu teamwork, disebut dengan kalau di Honda itu ada namanya one team ya. Jadi kerja itu di level pabrik ada namanya kerja satu bidang. Untuk operasi misalnya buat ban saja satu tim sendiri, nanti misalnya setir satu tim sendiri. Jadi itu perubahan dari sifat pekerjaan. Kemudian demografi saya sudah jelaskan tadi, bagaimana perkembangan di dunia barat atau Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur itu sangat berubah sesuai dengan perkembangan. Mungkin saya tidak perlu uraikan terlalu luas, tapi secara umum perubahan peran dari manajemen SR saat ini ya, ini setelah dideteksi oleh Prentice Hall tahun 2008 dan sampai sekarang ini masih berkembang, adanya tanggung jawab baru manajemen SR. Saya kira di Indonesia juga sudah harus dipikirkan. Yang pertama ada namanya manajemen SR strategis. Jadi bagaimana orang-orang SR itu tidak cuma kerjanya hanya bikin rencana jangka pendek. Dia harus mikirin apa langkah-langkah 5 tahun ke depan. Tentunya dia harus mempelajari strategic plan dari organisasi perusahaan yang dia duduki. Kalau dia misalnya di bidang IT atau di bidang mining atau di bidang apa saja, dia harus belajar yang namanya strategic plan 5 tahun milik perusahaannya. Kemudian dia harus bisa membuat GMSR ya, dia harus bisa membuat strategic plan bidang SR juga yang sifatnya 5 tahun. Itu tanggung jawab ya SR manager dalam konteks manajemen SR strategis. Kemudian dia perlu yang namanya membangun high performance working system. Kita akan diskusikan. Kemudian bagaimana SR scorecard. Apa yang dimaksud dengan SR scorecard? Dia perlu buat. Kemudian bagaimana dia buat melakukan yang namanya mengukur kinerja tim. Nah, saya sudah jelaskan satu-satu. Kita uraikan saja. Nah, sistem manajemen kerja berkinerja tinggi ya. Jadi ini pekerjaan yang ribet juga ya. Jadi karena nggak mungkin orang SA itu bekerja sendiri, tapi dia harus membuat teamwork. Membangun high performance organization itu nggak mungkin kerja sendiri. Dia perlu melibatkan bidang-bidang finance, bidang operation, sebab dia nggak mungkin kerja sendiri. Dia harus bekerja dengan bidang lain. Apa tujuannya? Supaya tercipta keamanan kerja, supaya rekrutmennya selektif. Kemudian supaya pelatihannya juga bisa bagus, ya. Kemudian ada tim yang dikelola sendiri. Jadi tim dikelola sendiri seperti di Honda tadi, one team ya. Jadi keputusan terdesentralisasi, mengurangi perbedaan status. Jadi jangan ada status kita itu terlalu mikirin status-status yang namanya pegawai swasta, pegawai negeri. Kalau sudah ada organisasi maju itu dia blur ya. Jadi status itu tidak terlalu diperhatikan. Yang jelas kita harus satu organisasi, one team. Kemudian bagaimana dia membangun sistem manajemen kinerja, payment by result. Jadi setiap orang itu dibayar berdasarkan apa yang dihasilkan. Insentifnya itu sesuai dengan performance, bukan senioritas. Nah, jadi kadang-kadang kan jujur ya,
di Indonesia ini masih ada ya organisasi swasta itu yang apa ya insentifnya itu senioritas, mestinya itu sudah nggak boleh lagi, tapi harus performan by result. Kalaupun senior tapi resultnya nggak bagus, dia bisa saja dikalahkan oleh yang junior, itu maksudnya. Kemudian kepemimpinan transformasional, bagaimana seorang leader yang transformasional itu bisa menciptakan perubahan organisasi sesuai dengan visi supaya tercapai tujuan organisasi. Kemudian praktek manajemen itu perlu diukur. Bagaimana membuat planning yang bagus, bagaimana mengorganisasi yang bagus, bagaimana mengontrol yang bagus. Jadi saya kira itu juga dibutuhkan pengukuran. Kemudian bagaimana quality kerja itu bagus. Ini ada yang namanya sekarang total quality management. Kalau di Jepang itu ada namanya quality cycle. Kalau di Amerika itu namanya Six Sigma. Prinsipnya adalah bagaimana menciptakan pekerjaan yang berkualitas tinggi. Oke? Nah, manfaat dari praktek sistem manajemen berkinerja tinggi, high performance organization. Jadi kalau kita menerapkan high performing organization, itu pelamarnya itu akan makin banyak, ya. Kenapa? Karena mereka tuh sangat tertarik dengan dunia kerja. Dia sangat tertarik. Misalnya SR kita itu menerapkan high performing SR management system, di mana banyak pelamar-pelamar dari berbagai bidang kita rekrut. Itu nanti makin lama makin banyak pelamar dari segala macam bidang untuk kita sediakan rekruternya gitu loh. Karena memang organisasi kita makin lama makin berkembang. Karena sistem kerja berkinerja tinggi ini memang memperluas cakupan organisasi. Sehingga saringannya itu lebih efektif dan juga lebih ketat. Pelatihannya itu akan lebih banyak dan lebih baik. Kemudian pembayarannya itu lebih eksplisit, jadi performance by resultnya jelas. Kemudian lingkungan kerjanya akan lebih aman. Kemudian saya sudah sampaikan proses tes seleksinya semakin baik, semakin luas, dan seterusnya. Pelatihannya juga semakin luas. Nah, sekarang SR Scorecard. Apa yang dimaksud dengan SR Scorecard? Mungkin ini kita perlu diskusikan dengan Pak Miki ya. Saya pernah membuat program pelatihan SR Scorecard di mana tujuannya apa? Membuat KPI SR itu terorganisasi dengan baik. How to manage rekrutmen dengan baik dan benar. How to manage training dengan baik dan benar. How to manage performance management dengan baik dan benar. How to manage suksesi dan seterusnya. Jadi SR Scorecard itu bertujuan untuk mengkoordinasikan KPI secara terintegrasi sehingga SR itu betul-betul bisa berjalan secara efektif dan efisien. Itu saja sebenarnya tujuan dari SR Scorecard. Kemudian keahlian manajer SR. Dibutuhkan dengan adanya high performing organization, adanya SR Scorecard, maka keahlian SR juga bertambah. Kemahiran dalam bidang SR. Kemahiran dalam bidang SR itu bukan cuma yang biasa-biasa saja, cuma sekedar nangani seleksi, nangani rekrutmen, training, tapi juga nanti akan bisa saya nanti berkait dengan bagaimana memproses CSR, bagaimana nanti ikut membantu tim lelang. Tentu kemahiran SR-nya itu semakin luas. Keahlian bisnis, orang SR itu dituntut untuk bisa paham tentang dunia bisnis. Bagaimana membuat bagaimana memahami kompetensi inti dulu. Katakanlah dalam bidang IT atau dalam bidang mining, masing-masing usaha itu punya kompetensi inti dan kompetensi itu bisa diturunkan menjadi kompetensi nanti di level manajemen, ya, kompetensi manajerial, kompetensi teknikal atau taktikal dan seterusnya. Jadi keahlian bisnis itu dibutuhkan sekali untuk menjadi maju. Keahlian kepemimpinan. Nah, dalam bidang SR pun setiap leader itu harus belajar tentang leadership yang baik dan benar supaya bisa memimpin organisasi secara efektif dan efisien. Kemampuan belajar, dia juga harus belajar banyak tentang hal-hal baru yang
belum pernah ditanganinya. Disinilah dia perlu belajar change management. Nanti insya Allah saya dengan Pak Miki sudah punya satu kesepakatan kalau jadi ya di bulan Agustus kita akan bikin training yang berkaitan dengan change management. Mungkin nanti dari Bapak Ibu perlu mempelajari dan juga perlu mensosialisasikan dengan rekan-rekannya supaya ikut yang namanya change management. Karena change management ini penting sekali supaya organisasi kita itu SR itu bukan cuma nangani rekrutmen, training, reward, tapi ikut memanage perubahan organisasi. Di mana nanti kita akan ikut memanage bagaimana membangun budaya, bagaimana membangun leadership, bagaimana membangun teamwork yang bagus, bagaimana membangun sistem kinerja yang bagus, dan seterusnya. Itu terkait dengan change management. Mengolah hukum. Jadi nanti dalam bidang ketenagakerjaan bagaimana kita memahami Omnibus Law. Nah, orang-orang SR itu juga dia perlu belajar Omnibus Law yang terkait dengan SR. Demikian juga etika atau good corporate governance. Ini penting dan baik ya, GCG. Good corporate governance ini penting ya. Jadi saya kira ini kecenderungan terakhir dari bidang SR. Kalau mau SR-nya itu eksis, maka selayaknya SR itu terlibat dalam proyek, ya, proyek ataupun program good corporate governance. Bagaimana dia itu bisa terlibat dalam membangun tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Nah, jadi ini penting banget. Penjelasannya sebagai berikut. Nah, good corporate governance adalah satu sistem yang mengatur komitmen, aturan, dan praktek penyelenggaraan bisnis secara sehat berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika ya untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas guna mewujudkan nilai pemegang saham dengan tetap mempertahankan kepentingan stakeholder. Ini memang agak abstrak ya. Jadi gini, pengalaman saya di Antam, dengan adanya perusahaan TBK terbuka pada tahun 1997, saya terlibat sebagai anggota tim yang menangani manajemen kinerja pada waktu itu. Mau nggak mau perusahaan itu supaya bisa maju dituntut oleh pemegang saham mayoritas yang berasal dari luar negeri. Mereka minta kita membangun good corporate governance. Di situ saya belajar bagaimana nanti ada yang namanya struktur organisasi yang qualified, yang bisa memenuhi kebutuhan, bagaimana bisa mengorganisasi semua kegiatan untuk mencapai visi menjadi perusahaan kelas dunia. Nah, ini paling penting. Nah, dengan demikian dibutuhkanlah budaya yang rasional, yang bisa dikembangkan dan bisa diterapkan oleh semua orang, mulai dari komisaris, CEO, direksi, GM, sampai ke pegawai terendah. Nah, kemudian bagaimana struktur organisasi yang dibuat itu juga harus kompetitif, bukan sekedar struktur organisasi yang biasa. Nah, di sini juga nanti akan untuk melaksanakan pekerjaan dibutuhkan yang namanya standar etika, business conduct. Ya, jadi standar etika ini penting untuk dipegang atau dijalankan oleh semua orang, mulai dari komisaris, direksi sampai ke pegawai terendah, dan mereka tuh harus menandatangani yang namanya ikrar, ya. Atau kalau di dalam politik itu fakta integritas. Nah, fakta integritas ini penting sekali karena apa? Kita itu harus menerapkan integritas supaya kita itu benar-benar bekerja sesuai dengan komitmen yang dituntut oleh organisasi supaya benar dan baik kerjanya demikian. Penyelenggaraan bisnis suatu korporasi adalah pihak-pihak yang mewakili kewenangan dan menentukan arah dan mengendalikan suatu korporasi. Jadi GCG ini memang sifatnya sangat luas dan bagi SR ini mungkin masih baru saya sampaikan di sini, tapi sebaiknya kita terlibat di dalam pengembangan good corporate governance. Esensi dari corporate governance adalah peningkatan kinerja melalui supervisi dan pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Ini agak abstrak, nanti akan saya jelaskan prinsip-prinsipnya aja. Nah, ada yang nanti prinsipnya tarif, ini saya akan uraikan ya. Tata kelola perusahaan yang baik adalah rangkaian proses kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi di sini kita
mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi dengan baik dan benar. Tata kelola perusahaan ini juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan, stakeholder yang terlibat dalam organisasi. Pihak-pihak utama adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Ini adalah pemegang kepentingan utama ya. Kemudian yang di bawahnya adalah pegawai dan juga nanti pihak-pihak di luar perusahaan. Bisa saja karyawan internal ya. Di luar itu ada pemasok, ada pelanggan, pembeli, bank dan kreditor, regulator, lingkungan serta masyarakat luas. Ini dalam artian luas. Nah, ini peraturan Menteri Keuangan mungkin saya tidak usah uraikan, tapi yang jelas tahun 2012 itu sudah dibuat aturan tentang good corporate governance ya. Nah, bagaimana menerapkannya? Ada namanya prinsip tarif, transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Saya akan uraikan. Nah, penerapan GCG perlu didukung oleh 3 pilar yang terkait, yaitu negara dan perangkat. Negara itu mulai presiden dan kementerian sebagai regulator dunia usaha. Kita bisa BUMN, bisa swasta, dan pelaku pasar, serta masyarakat luas. Dan pembeli ataupun konsumen, baik produk maupun jasa. Prinsip-prinsip good corporate governance ada yang namanya tarif. Pertama, transparansi atau disclosure. Disclosure ini adalah bahwa setiap pemegang kepentingan, manajemen, karyawan, dan pelanggan dapat melihat memahami proses dalam pengambilan keputusan secara clear. Tidak ada yang ditutup-tutupi atau disclosure. Pemegang saham berhak, ini kalau kita jual saham, pemegang saham berhak memperoleh informasi keuangan perusahaan yang relevan secara berkala dan terus. Makanya dibutuhkan namanya RUPS. Proses pengumpulan dan pelaporan informasi operasional perusahaan telah dilakukan oleh organisasi ataupun anak perusahaan dan karyawan secara terbuka dan objektif dengan tetap menjaga kerahasiaan ataupun nasabah. Jadi ini adalah proses transparansi. Pimpinan, manajer, dan karyawan telah melakukan keterbukaan dan dalam proses pengambilan keputusan, sistem pengawasan dan standarisasi yang dilakukan. Jadi gini, transparansi ini suatu proses keterbukaan informasi terutama ya bagi pihak pemegang kepentingan terpenting, khususnya pemegang saham. Kalau perusahaan itu TBK, dia wajib transparansi dengan membuat RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, di mana setiap informasi itu bisa diketahui siapa nanti yang bakal menjadi komisaris, siapa yang menjadi direksi baru, satu. Kedua, bagaimana laporan keuangan, balance sheet, bagaimana yang namanya profitabilitas. Tentu harus terbuka, tidak ada yang ditutupi. Berapa keuntungan, berapa kerugian, ada masalah apa saja dalam proses perjalanan organisasi. Kemudian yang kedua, accountability, tanggung gugat. Semua hal yang dilakukan oleh pimpinan, mulai dari komisaris, direksi, sampai ke pegawai bawah, itu dituntut untuk memiliki KPI yang jelas, sehingga bisa digugat kalau ada pelanggaran-pelanggaran. Tapi kalau berhasil, perlu memperoleh insentif yang jelas. Jadi di sini adalah fungsi akuntabilitas. Kemudian responsibility, tanggung jawab. Ini adalah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan job desk. Itu saya uraikan lagi. Independensi ini adalah di mana suatu organisasi perusahaan bergerak secara profesional tanpa ada benturan kepentingan. Tidak boleh ada tekanan dari pihak luar, pihak manapun yang tidak sesuai dengan aturan-aturan atau prinsip korporasi. Dan tidak terlibat persekongkolan. Nah, ini penting banget karena pernah terjadi sekitar tahun 2003-2004 itu kasus yang besar di Amerika di mana ada perusahaan itu bangkrut ya. Saya lupa persis namanya, tetapi di situ komisaris dan direksinya itu dipecat dan masuk penjara. Mereka akhirnya membuat yang namanya Orban Oxley ya, di mana GCG itu mengatur tentang berjalannya perusahaan, tidak boleh ada namanya KKN, tidak ada namanya penipuan,
pemalsuan data ataupun manipulasi data keuangan. Kemudian yang terakhir, fairness atau kewajaran. Jadi fairness ini berhubungan dengan kemampuan organisasi untuk bekerja secara fair. Tidak boleh ada yang namanya kebutuhan pihak stakeholder yang dirugikan. Sehingga semua pihak itu harus diperlakukan secara adil. Baik pegawai secara internal, nasabah, kalau di bank, kalau pembeli, pelanggan eksternal, ataupun pemilik, itu harus diperlakukan secara adil. Manajer, pimpinan, dan unit organisasi dapat membedakan kepentingan perusahaan dan juga kepentingan organisasi. Jadi jangan ada yang namanya overlapping. Tidak boleh ada yang namanya ketidakadilan di dalam proses pekerjaan. Misalnya di dalam proses lelang, tidak boleh ada yang namanya kerjasama negatif, adanya markup. Dalam bidang rekrutmen, tidak boleh ada yang namanya kong kali kong. Ini terkait juga dengan independensi ya. Jadi fairness ini sangat berhubungan dengan independensi. Nah, kemudian ada namanya standar etika atau pedoman perilaku. Pedoman perilaku ini berlaku untuk hal-hal yang sangat penting, khususnya para pimpinan ya. Bagaimana dia mengendalikan organisasi melalui internal audit, bagaimana dalam melakukan perjalanan dinas, kemudian dalam kaitannya dengan kerahasiaan data atau informasi, bagaimana mengatur konflik kepentingan, bagaimana supaya tidak ada penyuapan, dan juga bagaimana dalam konteks mengelola komunikasi. Ini penting banget etika ini dipegang supaya tidak ada pelanggaran. Konsekuensi penerapan good corporate governance yang baik, maka citranya akan menjadi positif. Sekedar informasi, Antam itu setahu saya sudah lama menjadi salah satu perusahaan yang di level Asia termasuk terbaik ya, good corporate governance-nya. Sampai sekarang itu dinilai masih bagus gitu ya. Kemudian sudah banyak juga BUMN-BUMN ya, seperti Mandiri, BRI. Kalau swasta itu rajanya adalah IBM, kemudian Unilever. Kalau di Indonesia itu Astra. Kemudian juga ada beberapa, saya agak lupa, tapi yang jelas mereka itu sudah masuk ke level Asia yang cukup bagus. Nah, karena citranya bagus, maka keuntungan itu juga semakin lama semakin besar. Inilah salah satu tujuan dari good corporate governance. Saya kira demikian dari saya, Pak Miki. Ataupun rekan-rekan apabila ada pertanyaan, silakan kita bisa diskusikan. Terima kasih sebelumnya. Ya, oke, luar biasa ya pemaparannya. Oke, teman-teman, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Silakan bagi teman-teman mau raise hand atau mau open mic, langsung berinteraksi dengan Pak Hendra, atau mau ketik pertanyaan di chat room juga bisa. Baik, boleh saya bertanya? Ya. Siap, Pak Tri. Saya Triwarsono. Ya, Oke, silakan Pak Tri. terima kasih Pak. Saya suka sekali dengan judulnya Developing World Class Management. Ya. Nah, wow sekali judulnya. Nah, saya begitu saya judul ini semangat banget saya mau ikut gitu kan. Saya berharap mendapatkan satu model manajemen yang world class seperti apa, yang kalau saya terapkan, misalnya saya sebagai manajer internal audit gitu kan, saya terapkan dan dipastikan ini pasti langsung efektif dan efisien, karena tadi disebutkan juga ilmu manajemen yang world class pasti bisa mencapai target atau visi dari perusahaan. Cuman 90% yang saya dengarkan dari awal sampai akhir ini masih generik ya, ilmu generik. Jadi aplikasinya belum ada. Jadi mungkin bagaimana model aplikasinya, misalnya saya sebagai
manajer internal audit yang membawahi banyak auditor. Nah, sebesar Antam lah gitu kan. Oke. Karena Antam kan sudah world class, jadi saya justru pengen mendapatkan pengalaman yang real. Ya, sebetulnya Ya. manajemennya bagaimana untuk diterapkan bukan hanya di HR, bukan, tapi itu bisa diterapkan di semua unit kerja yang kalau diterapkan maka eh, proses proses kita udah tahu lah, POAK ya, planning organization itu kita udah paham banget gitu. Cuman bagaimana proses memproses apa ya, mengaplikasikan di semua unit kerja gitu kan, sehingga Ya. itu bisa apa ya, Oke. membawa lebih efektif lagi atau paling efektif yang sekarang ini menghadapi berbagai macam persaingan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Boleh tahu Pak, BUMN apa Pak? Kalau boleh tahu? Enggak, Pak. Saya swasta, Pak. Cuman Oh, saya swasta. tertarik sekali Oke, Bapak oke. yang tadi dari awal memperkenalkan dari Antam. Wah, ini hebat sekali nih. Nah, saya pengen tahu Oke, oke. sebetulnya Oke, oke, aplikasinya, oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Gini strukturnya, Pak. modelnya kayak apa gitu loh, Pak. Itu aja Oke, kok, Pak. terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi gini, di dalam organisasi modern, kita bicara langkah awal itu kalau mau berubah adalah vision based change. Perubahan harus dimulai dari vision, dari visi. Whatever organisasi Anda punya auditor bidangnya. Maka tentukan dulu apa visi dari bidang audit Anda. Tentunya bidang audit itu melakukan pemeriksaan ya Pak ya. Mengaudit itu kan memeriksa. Nah, apa visinya? Saya visinya itu Bapak bisa bikin untuk jangka panjang, minimal 5 tahun. Dalam 5 tahun, apa yang Bapak ingin capai dengan adanya organisasi audit Bapak? Nah, setelah punya visi, maka dibuatlah yang namanya rencana jangka panjang dalam 5 tahun. Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Karena gini, setiap tahun itu tentu fokusnya mungkin bisa berbeda atau bisa sama. Misalnya, saat ini yang perlu diaudit adalah finance. Misalnya tahun pertama, karena biasanya mungkin yang banyak terjadi penyimpangan umumnya itu di finance gitu kan. Mungkin ya, pada umumnya kan biasanya kan yang diaudit itu perusahaan itu selalu sasaran tembaknya adalah finance. Baik dalam masalah penganggaran, dalam masalah nanti treasury ya dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin tahun pertama fokusnya pada finance. Tahun kedua mungkin fokusnya pada operation karena operation ini juga seringkali bisa menciptakan penyimpangan ya. Bisa saja misalnya dalam membeli barang ada lelang yang di markup misalnya. Misalnya ya. Kemudian dalam tahun ketiga nggak tahu nanti apakah misalnya dalam bidang legal atau dalam bidang SR. Yang penting gini, fokuskan dalam 5 tahun itu departemen apa saja dulu. Kita bicara departemen apa saja yang perlu difokus. Atau yang kedua, mungkin bukan departemen, tapi fungsi. Fungsi apa saja sih dalam 5 tahun pertama itu yang harus kita fokus? Fungsi, misalnya gini, saya dalam leadership development, apakah ada penyimpangan dalam pengaturan anggaran masalah kepemimpinan? Misalkan dalam rekrutmen pemimpin itu entah pembajakan, buy in, apakah build in, whatever, terjadi penyimpangan, misalnya leadership. Atau jangan-jangan fungsi trainingnya. Trainingnya itu anggaran tidak sesuai dengan antara rencana dengan pelaksanaan. Misalkan ini fungsi training. Nah, jadi bisa per departemen, bisa per fungsi yang kita fokuskan. Nah, baru yang lain-lainnya itu program-program yang sifatnya lebih umum. Misalkan begini, untuk membuat organisasi audit itu maju,
dibutuhkan pengembangan tenaga auditor di level pimpinan, di level GM, di level manager. Di level manajer tadi kan ada manajer senior, manajer media, manajer bawah, kalau perlu sampai level supervisor. Apakah perlu yang seperti itu? Nah, jadi program-programnya itu harus clear, yang berorientasi pada pengembangan kapasitas, kompetensi, atau jangan-jangan karir, perbaikan karir untuk GM, manajer, supervisor, dan seterusnya, atau jangan-jangan perbaikan reward-nya atau insentifnya. Nah, jadi Bapak bisa pilih fokus pada departemen, pada fungsi, atau pada hal-hal lain yang sifatnya lebih spesifik. Tentunya ini membutuhkan diskusi dengan rekan-rekan kerja. Tidak mungkin Bapak mikir sendiri. Nah, buatlah program brainstorming. Brainstorming dalam artian begini, ajaklah rekan-rekan kerja supaya mau sama-sama membenahi organisasi audit. Katakanlah begini, bisa dimulai dari keluhan atasan. Apa sih yang selama ini menjadi keluhan atasan? Entah itu komisaris, entah itu direksi terhadap bidang auditor. Itu bisa juga menjadi sasaran tembak. Itu menjadi fokus perhatian supaya semua orang mau membenahi organisasi sesuai dengan keluhan dari atasan. Bisa juga dari situ, Pak. Karena kan nggak mungkin organisasi itu sempurna ya. Misalkan bidang SR. Waktu saya di bidang SR. SR itu ternyata terlalu banyak tenaga yang berlebihan di level buruh gitu ya. Akhirnya pimpinan tertinggi minta tolong deh benahin itu. Jangan ada yang namanya tambahan tenaga tetap di level buruh. Bikinlah program outsourcing. Nah, contohnya gitu Pak. Maka kita outsourcing kan Pak, pegawai-pegawai level buruh. Nah, itu tidak ada lagi, saya lupa tahun berapa ya. Kalau nggak salah tahun 2005 atau 2004, itu kebanyakan buruh akhirnya outsourcing. Cleaning service itu sebelumnya itu tenaga tetap, sekarang nggak ada lagi. Cukup dengan outsourcing, misalkan gitu. Nah, jadi bisa mulai dari keluhan daripada atasan. Saya kira sementara itu, Pak. Mungkin ada lagi, Pak, yang perlu disampaikan? Oke, ya Pak, terima kasih Pak. Jadi saya pikir ini akan bagus sekali kalau misalnya Bapak atau kami ditunjukkan semacam format, kayak contohnya balance scorecard kan, formatnya gini loh, nah ini gini loh, gini, nah enak gitu kan. Nah, Ya. apa namanya tujuannya jelas, yang satu mencapai visi itu gimana sih? Nah, itu dan seterusnya. Itu aja kok. Sebenarnya yang saya tunggu adalah model aplikasinya seperti apa. Mungkin di Antam itu formatnya seperti apa sih? Kalau model Kemudian aplikasi itu gini, kita nggak ya. mungkin bisa sama, Pak, antara satu organisasi dengan organisasi lain. Yang jelas gini, kalau saya waktu megang saya sebagai senior manager learning center, saya kepala departemen, saya bikin yang pertama itu apa sih visi departemen learning center. Ajak rekan-rekan diskusi. Kemudian saya bikin yang kedua, langkah kedua, apa sih strategic plan? Apa sih langkah-langkah konkret dari Departemen Learning Center sesuai dengan strategic plan dari Antam? Itu langkah kedua. Yang ketiga, apa misinya? Setelah strategic plan dibuat, langkah-langkah utama apa yang harus dilakukan dalam rangka supaya misi yang tadi sudah disusun berdasarkan strategic plan Antam bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Nah, baru kita fokus pada program-program, karena di learning center itu cuma dua biasanya, yaitu kompetensi development, itu yang departemen yang pertama, kemudian yang kedua assessment. Nah, sekarang departemen kompetensi development perlu membuat program-program kompetensi departemen mana saja yang perlu difokuskan pada tahun pertama, kedua, tiga, empat, dan lima. Kemudian demikian juga assessment. Assessment itu perlu difokuskan pada departemen mana saja, Pak. Jadi itu simple sekali, Pak. Jadi yang pertama ada visi, yang kedua ada strategic plan, yang ketiga itu ada fokus program. Oh, Demikian, Pak. Itu model jadi yang sederhana, Pak. itu aplikasi POAK-nya saja ya Pak ya, berarti ya Pak ya.
hanya Ya, betul. aplikasi POAK-nya saja. Oke, secara generik aja nggak apa-apa. Oh ya sudah Pak. Ya, Oke, terima kasih Pak. sama. Mungkin ada lagi yang lain? Silakan. Oke, Pak, luar biasa. Mungkin ini ya, Pak ya, kalau dari saya dia pertanyaan dari Pak Tri, jadi kalau bisa ada nih ya mode-mode terapannya atau praktisnya ya, terutama di Antam mungkin ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Dian ya. Pertanyaan begini Pak Hendra, seberapa efektif GCG untuk menghindari fraud ya atau korupsi di sebuah perusahaan? Dan bagaimana lesson learning untuk kami yang dengan kejadian misalnya baru-baru yang terjadi di Antam, Pak Hendra? Oh ya, jadi gini, nanti saya akan ceritakan kasus Antam. Secara umum itu ada namanya whistleblowing. Whistleblowing. Jadi sistem penyempritan dari bawah. Kalau ada seorang pejabat melakukan korupsi, siapa saja yang tahu, baik pegawai terendah itu tahu, dia itu ada seorang pejabat korupsi, dia bisa melapor langsung ke komisaris dengan merahasiakan namanya, karena dia tidak boleh dipecat kalau dia bisa melaporkan kepada komisaris. Misalnya pegawai XYZ di level terendah, dia tahu ada seorang pejabat itu korupsi, maka dia menulis laporan kepada komisaris supaya nanti komisaris mengambil tindakan. Demikian. Kalau kasus di Antam itu saya kira banyak unsur politik. Mungkin saya tidak akan cerita secara detail karena mohon maaf ya ini masih berhubungan dengan pihak negara ya. Tapi yang jelas banyak politisasi Pak di situ. Jadi yang terakhir itu yang ribut itu adalah masalah logam mulia. Saya tidak akan katakan ada kesalahan dari pihak kejaksaan karena dia mencoba membongkar kasus korupsi yang ada di logam mulia. Tapi kalau saya perhatikan, sederhana kok sebenarnya. Jujur saya katakan, mungkin saja beberapa pihak eksternal, saya tidak sebut kejaksaan, itu dia nggak paham visi dan misi dari logam mulia. Kemudian dia tidak paham tentang job desk dari setiap pejabat yang ada di unit logam mulia yang bisa mencetak emas dan menjual belikan emas. Kemudian dia tidak tahu bahwa setiap logo yang dibuat di logam mulia itu adalah murni dan resmi. Tidak ada namanya produk emas palsu, itu tidak sama sekali tidak ada. Dan ini sudah dibantah oleh manajemen kami ya terhadap pihak yang memeriksa kejadian ini. Jadi itu contoh kasus aja. Jadi dan dibaliknya itu menurut beberapa orang ini adalah sifatnya politis. Saya tidak tahu politisnya apa, tapi yang jelas ini hanya indikasi. Demikian mungkin saya tidak perlu jelaskan secara detail. Terima kasih Pak. Mungkin ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Oke, gimana Pak Dian? Ada mau didiskusikan? Mungkin lebih interaktif kita buka mic, jadi biar lebih interaktif. Silakan. Iya, lebih ke nilai kalau kita dibuat kuantifikasi gitu Pak, kira-kira seberapa efektif dari experience yang ada gitu Pak, dan kemudian kira-kira layer apa lagi atau strategi apa lagi biar bisa lebih memaksimumkan GCG-nya gitu Pak, biar tidak terjadi fraud. Ya, jadi gini, kita kan punya standar etika. Standar etika itu memuat beberapa hal yang harus dilakukan oleh segenap pimpinan mulai dari komisaris, direksi sampai ke level bawah. Nah, standar etika ini tadi kan ada prinsip tarif Pak ya. Yang paling bawah saya sudah selesaikan tadi. Bentar saya akan buka. Bentar ini lagi ngelot ya. Jadi lakukan saja yang namanya tarif Pak, transparansi. Semua informasi harus terbuka. Kalau kita membuat rapat umum pemegang saham, tentunya ada laporan balance sheet. Keuntungan berapa, kerugian berapa harus seterbuka mungkin dan jangan ada yang ditutup-tutupi, ya. Kalau misalnya ada untung, sebutkan untung berapa. Kalau ada rugi, sebutkan rugi berapa. Kalau ada kejadian misalnya yang mengganggu perusahaan, misalkan ada peristiwa kebakaran atau pencurian, itu harus disebutkan secara transparan, tidak ada yang boleh ditutup-tutupi. Itu yang pertama, Pak.
Jadi itu penerapan dari tarif, ya. Nah, transparansi ya. Kemudian yang kedua, accountability. Nah, buatlah KPI yang clear, mulai dari KPI komisaris, direksi, GM sampai bawah. Saya punya pengalaman waktu saya menangani balance scorecard Antam tahun sebentar, saya lupa, tahun 2000, agak lama ya, saya di Antam. Saya sekarang udah pensiun, Pak. Kalau nggak salah tahun 2002, 2003 itu saya mimpin balance scorecard se-Antam. Dan ada yang namanya seminar balance scorecard di Singapura yang dipimpin langsung oleh pencipta balance scorecard. Di situ ada Kaplan ya, ada Profesor Kaplan ya. Dan dia menceritakan perlunya change management. Change management itu begini, pada umumnya perusahaan-perusahaan pada waktu itu ya, di Indonesia ya, kalau di luar negeri itu semua komisaris punya KPI. Nah, di Antam pada tahun 2003-2004 itu komisaris itu belum pernah punya KPI. Nah, saya pulang dari Singapura, saya jelaskan pada direksi bahwa untuk membuat suatu perusahaan yang kelas dunia, maka KPI harus dibuat dari level komisaris. Maka akhirnya apa, Pak? Mulai 2005 saya diminta khusus oleh komisaris dan direksi membuat KPI komisaris, Pak. Nah, jadi komisaris itu punya KPI, Pak, yang sebelumnya nggak pernah ada. Dan alhamdulillah setelah itu semua BUMN disuruh belajar ke Antam. Bagaimana membuat KPI komisaris. Nanti diturunkan ke KPI direksi. Diturunkan ke level GM, kemudian manajer media, dan seterusnya sampai level bawah. Ini pengalaman saya, Pak. Jadi ini penting banget. Karena kalau KPI itu hanya ada di level direksi sama GM, tapi komisarisnya nggak punya KPI, itu jomplang namanya, Pak ya. Tidak ada pertanggungjawaban yang clear. Nah, disinilah pentingnya nanti kita diskusikan tentang tanggung jawab, ya, responsibility. Nah, tanggung jawab itu mulai dari atas, Pak. Harus dibuat. Jadi kalau mengatasi korupsi itu kan kasus aja korupsi. Tapi kalau proses tarifnya itu ya, jadi transparansi, accountability, responsibility, kemudian independensi tidak berjalan dengan baik, kemudian fairness itu tidak berjalan dengan baik, maka korupsi itu akan terjadi, Pak. Dan itu yang kita lakukan untuk meminimalkan yang namanya korupsi. Dan ditambah dengan whistleblowing. Setiap orang, baik pegawai terendah, boleh membuat laporan terhadap pejabat yang korupsi. Dengan demikian, tidak ada yang namanya terjadi korupsi itu yang tidak diketahui oleh komisaris. Demikian, Pak. Ada lagi pertanyaan lain, Pak? Baik, Pak. Sementara cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Oke, luar biasa. Silakan ada yang mau sharing atau ada pertanyaan selanjutnya? Boleh langsung open mic juga ya, teman-teman. Kalau ada mau sharing atau ada pertanyaan. Silakan, silakan. Kita masih punya waktu sekitar setengah jam lagi nih. Iya, waktu masih banyak ya. Kebetulan kita kelas kecil, jadi enak kita Iya, silakan. bisa sharing di sini, bisa bertanya ya. Mungkin dalam penerapan manajemen ada kendala di perusahaan bisa ditanyakan ya. Apalagi dari ini ya, bisa menuju ke world class ya. Ya. Enggak, Pak, silakan, Pak. Atau Ibu, mungkin Ibu ada nggak Ibu sini? Atau Pak Endra ya, sampai tunggu teman-teman, mungkin saya tanya ya, ya tergelitik juga ya dengan judul. Jadi kan ini mungkin kebanyakan kita kan ya dari perusahaan lokal lah ya. Ya. Artinya kalau kita lihat judul ini kan membangun manajemen yang world class ya. Kira-kira kalau kita perusahaan lokal gimana ya konsepnya atau persiapan untuk menuju ke sana minimal ya, gimana Pak? Ya, jadi
kita bicara change management Pak Miki ya. Change management itu kan yang paling penting itu vision based change. Perubahan itu dimulai dari visi. Nah, nanti kita bicara tentang bagaimana melakukan proses perubahan. Tentu visi itu perlu dijabarkan oleh pimpinan tertinggi, komisaris dan direksi. Dibuatlah rumusan yang sifatnya operasional. Apa yang dimaksudkan dengan visi? Visi itu boleh aja menjadi perusahaan kelas dunia, perusahaan global, perusahaan level nasional, whatever. Tapi tolong itu langkah pertama dibuat rumusan operasional. Setelah itu nanti ada namanya proses ADKAR. Nah ini dalam bidang change Pak sebenarnya. Nanti mungkin kalau kita jadi bikin change management, saya akan coba uraikan step by stepnya. ADKAR itu langkah pertama adalah awareness, membangun kesadaran. Mengapa kita perlu berubah? Nanti ada yang namanya burning platform sama burning desire. Burning platform itu gini, pada saat ini sedang terjadi berbagai masalah yang kalau tidak dipecahkan, kita akan tenggelam. Misal, pada zaman COVID-19, itu banyak perusahaan tenggelam. Ya, Pak ya. Kenapa? Karena mereka nggak siap dengan COVID. Mereka tidak siap dengan work from home. Mereka tidak siap dengan sistem manajemen krisis. Nah, dan lain-lain sehingga mereka tenggelam dalam COVID-19 yang berlangsung selama 2-3 tahun itu. Itu namanya burning platform. Untuk bisa maju, harus dibuat namanya burning desire. Step apa yang harus dilakukan supaya tidak jadi krisis? Supaya yang namanya proses-proses yang menciptakan krisis tadi bisa dilakukan. Itu namanya awareness. Setelah itu, langkah kedua, desire. Setelah adanya kesadaran, maka desire, motivasi itu harus dibangun. Semua orang itu diajak kerjasama untuk membuat workshop di bidang masing-masing, supaya coba rumuskan kira-kira apa yang perlu dirubah. Saya misalnya di bidang SR. SR belum pernah ada work from home. Maka bikinlah pekerjaan work from home. Apalagi hybrid team. Apalagi perbaiki cara komunikasi yang tadinya face to face, bisa lewat email, bisa lewat Zoom, bisa lewat Meet, bisa lewat WA, whatever. Itu namanya motivasi. Kemudian yang ketiga, knowledge. Ikutlah training tentang change management. Mulai dari komisaris direksi, GM, manajemen di bawahnya, middle, supervisor, dan seterusnya. Kalau bisa sampai level supervisor itu ikut change management, dan masing-masing membuat workshop. Apa saja yang perlu dirubah sesuai dengan konteks dari masing-masingnya. Kemudian accountability, KPI. Buatlah KPI yang clear, mulai dari level komisaris, direksi, GM, manajer menengah, sampai supervisor. Baru R, reinforcement. Apa reward-rewardnya yang perlu dibuat? Nah, tentunya dengan langkah-langkah ini, ADKAR tadi, itu perubahan bisa terjadi. Nah, ini mungkin secara umum saya akan sampaikan, tapi nanti di dalam trainingnya, mudah-mudahan di tanggal 10 Agustus kalau jadi Pak Miki ya, saya akan bikin model yang lebih clear berdasarkan pengalaman saya. Bagaimana melakukan perubahan. Dan nanti saya akan kasih contoh-contoh, ada yang namanya studi kasus, beberapa perusahaan, baik perusahaan lokal, BUMN, swasta, dan juga perusahaan internasional. Bagaimana mereka melakukan perubahan sehingga perubahan itu sukses dan bisa mencapai misi dan visi. Demikian saya kira Pak Miki. Oke, siap Pak. Pak, ini ada pertanyaan dari Patri lagi. Patri mau open mic atau saya bacakan? Open mic aja. Saya tertarik sekali karena Antam kan perusahaan besar nih. Saya hanya pengen aplikasinya kok. Jadi Pak di sana sudah menggunakan istilah human capital atau masih human resources, Pak? Sebenarnya itu human capital, human resources dua-duanya dipakai, Pak. Cuma kalau bicara human capital itu lebih banyak kepada ukuran-ukurannya aja, Pak.
Saya pengen tahu nih, saya banyak belajar Pak, pengen belajar. Apa yang membedakan pada saat mulai menggunakan human capital, apa sih perubahannya pada saat masih menggunakan human resources, berubah menjadi human capital, itu secara esensi ada perubahan sistem manajemen SDM seperti apa di sana, gitu Pak? Jadi gini, kalau kita membuat yang namanya human capital, itu kita menerapkan SR scorecard sebenarnya, Pak. Karena SR scorecard itu lebih banyak bicara tentang ukuran-ukuran kinerja. Misalkan begini, kalau dulu rekrutmen cukup dengan berapa sih jumlah orang yang direkrut dalam 1 tahun. Nah, nanti diukur, Pak, pengaruhnya terhadap investasi ada nggak sih? Tambahan rupiahnya ada nggak sih? Nah, minimal kalau nggak rupiah, berapa persen peningkatan produktivitas dari keberhasilan rekrutmen. Jadi itu namanya rekrutmen investment. Training, ada namanya ROTI, training on training investment. Seberapa jauh training itu memberikan pengaruh terhadap peningkatan produktivitas. Tentu nggak mungkin ke rupiah, tapi ke jumlah hasil. Tadinya misalnya orang di training hanya peningkatan produktivitasnya sekian persen. Kemudian dengan adanya training yang baru setelah diukur dengan human capital, peningkatannya meningkat sekian persen. Jadi sebenarnya lebih banyak ukuran-ukuran kinerja yang berubah dari yang sifatnya biasa dengan persentase, tapi based on dilarikan dengan financial, Pak. Tapi financial versi SR bukan rupiah, tapi produktivitas. Saya kira itu saja, Pak. Oke Pak, jadi di BUMN yang lain Pak, pada saat evaluasi kinerja itu mereka tetap harus dipaksa memenuhi kurva distribusi normal Pak. Nah, apakah di Antam juga masih menggunakan prinsip itu Ya, Pak? itu sebenarnya standar, Pak. Ya, itu kan ukuran kinerja yang sifatnya normatif ya. Jadi gini, jadi kurva normal itu berapa persen yang the best, saya 15% the best, kemudian 30 sampai 50% itu average, kemudian 15%-nya lagi worst gitu ya. Sebenarnya itu biasa-biasa saja, Pak. Boleh dipakai, boleh enggak. Kalau saya bilang itu bukanlah suatu kewajiban, tapi itu hanya sifatnya umum. Jadi biasanya tuh yang nanya tuh CEO nanya, sekarang berapa persen sih peningkatan kinerja di level pegawai, yang terbaik berapa persen, yang biasa-biasa berapa persen, yang paling jelek berapa persen. Jadi itu sifatnya umum saja, Pak. Jadi bukan suatu keharusan. Demikian, Pak. Oke, makasih Pak. Ada lagi, Pak? Cukup Pak. Cukup. Pak Miki mungkin ada lagi yang lain perlu ditambahin? Ya, silakan. Ada yang mau tanya lagi? Kita buka ya, bisa sharing, bisa diskusi. Ya. Ibu-ibu? Halo? Atau mungkin masih ada lagi nih dari siapa ini? Pak Rismanto, Pak Bambang Sutejo. Pak Siapa lagi? Silakan lah. Patri, mau tambah lagi pertanyaan? Saya cukup itu aja. Terima kasih sekali. Siap. Oke. Oke, Mana nih? mungkin sampai tunggu yang lain ya. Mungkin saya lanjut dengan pertanyaan Patri ya. Pak Hendra, saya ingin tahu juga ya, apakah efektif performance appraisal itu pakai kurva normal ya? Karena kalau sekarang memang ada sebagian mempertahankan ya, dan sebagian juga udah nggak pakai kurva normal lagi gitu loh Pak. Ya itu kan sebenarnya hanya dilihat dari segi statistik aja, Pak. Kalau saya sih secara umum hanya sekadar untuk melihat, kalau secara umum gini ya, kita punya pegawai misalnya 100 orang. Dari 100 itu berapa sih yang the best? 15% itu say levelnya tuh grade A, B, kita katakan mau membuat ukuran tuh grade A, B, C sampai D.
berapa persen sih yang dapat level A atau B? Kemudian berapa persen sih di level di yang average itu yang mencapai level C? Kemudian berapa persen sih yang level D? Itu sifatnya umum saja Pak Miki ya. Kalau hanya sekedar melihat secara umum saya kira nggak ada masalah. Tapi kalau saya itu nggak terlalu suka dengan sistem kurva normal karena saya itu fokusnya pada individual. Jadi dalam semua departemen, mana departemen yang paling bagus, yang banyak sekali orangnya dapat grade A dan B? Mana departemen yang dapat C saja atau mana departemen yang dapatnya C? Jadi saya fokusnya ke departemen, bukan ke kurva normal gitu loh Pak Miki. Itu akan lebih clear sehingga untuk pemenahannya itu nanti ke depan kita perlu bikin training based on kasus. Oh ternyata departemen XYZ itu paling banyak yang pegawainya dapatnya D dalam penilaian kinerja. Sehingga training-trainingnya dia fokuskan kepada orang-orang yang bekerja di departemen XYZ tadi gitu loh Pak. Jadi saya lebih fokus ke departemennya bukan ke kurva normal. Kan kurva normal itu kita nggak tahu siapa orangnya, siapa departemennya gitu loh Pak Miki. Ya, mungkin saya nambahin Pak Miki, ini bagus banget Pak Miki. Itu sudah jadi perdebatan mungkin 5 tahun yang lalu mengenai kurva normal itu. Karena kurva normal kebanyakan perusahaan tujuan dari evaluasi itu hanya ngasih bonus, itu aja. Jadi padahal menurut yang saya baca namanya evaluasi kinerja yang paling utama itu adalah developing skills, bukan bonus. Nah, kalau pengalaman saya juga pernah kerja di BUMN juga dulu, tapi di apa namanya manufacturing, oil and gas. Begitu kita menggunakan tidak menggunakan kurva normal, di loss begitu saja, akan terjadi jealous, kecemburuan. Karena apa? Yang bagian support dengan bagian manufacturing, mereka akan cemburu. Enak banget kalian di sana, gitu di kantor, semua dapat A, kami di lapangan kayak gini-gini, nah kayak gitu-gitu. Jadi maka dipaksalah menggunakan kurva normal itu zaman saya waktu dulu di BUMN di manufacturing itu. Tapi untuk yang sekarang tujuannya adalah developing skills. Jadi benar-benar jadi dibebasin sekarang. Jadi semua perusahaan A pun boleh silahkan, tapi artinya kalau semua dapat A, berarti perusahaan sudah betul-betul selevel dengan world class. Itu yang saya tunggu-tunggu sebetulnya. Jadi jangan sampai semua dapat A, tapi belum world class. Berarti ada yang salah mengenai cara menilainya. Masih subjektif, nggak ada ukurannya, gitu Ya, kan. ya. Itu. Oke. Saya kira Paham, itu. paham. Ya, ngomong Pak. Jadi, Silahkan Pak. jadi gini kalau saya boleh tanggapi Pak Tri ya. Pengukuran itu mau pakai kurva normal atau pakai sistem departemen, yang paling penting satu, sistem manajemen kinerjanya itu clear. Ya, performance manajemen sistemnya itu clear. Sehingga nanti insentif orang itu payment by result. Mau dia mau pakai sistem kurva normal kah atau pakai departemen sistem kah? Yang jelas kalau performance based system itu individual, Pak. Siapa yang layak mendapat bonus terbaik yang grade-nya A? Misalkan A dapat 20% dari take home pay. B misalnya 10% dari take home pay. C nggak dapat. Mungkin dia training dapatnya. D mungkin dia dapat sanksi. Nah, jadi performance manajemen sistem itu yang lebih penting, Pak, ketimbang kita bicara kurva normal yang biasa dipakai oleh orang-orang di dalam perusahaan maupun BUMN maupun swasta. Saya lebih cenderung pengalaman saya membangun balance scorecard itu adalah memperbaiki sistem manajemen kinerja. Karena itu clear, Pak. Nah, dengan sistem manajemen kinerja, kita bisa membangun orang dari level biasa, seperti yang Bapak bilang tadi. Bagaimana Antam bisa membangun orang-orangnya ke level kelas dunia? Itu bertahap, Pak. Dari sistem manajemen kerja biasa, akhirnya lama-lama bisa menggunakan sistem manajemen kerja yang kelas dunia. Nah, jadi performance manajemen sistem itu jauh lebih penting ketimbang penggunaan kurva normal tadi, Pak. Itu, Pak, jawaban saya, Pak. Oke, keren Pak.
Jadi ini ya tahu supaya tambah nih kasana dari diskusi ini dulu ya berapa tahun lah 4-5 tahun yang lalu lah saya pernah diskusi ya sama satu kenalan. Kebetulan dia kerja di satu corporate juga ya, tapi swasta. Corporate-nya ini cukup besar. Dia menurut dia itu salah satu level manager korban dari sistem performance yang mungkin mereka pakai waktu itu masih sistem performance pakai kurva normal ya. Jadi waktu penilaiannya udah clear dengan tahap terakhir juga ya, udah revisi segala macam sama atasannya langsung masing-masing udah clear. Laporan itu kan udah terbentuk kurva normal. Masalahnya itu nggak ada yang jatuh di C, nggak ada yang jatuh di C. Jadi sama direkturnya ya, jadi tertinggi lah dia levelnya direktur. Jadi sama katakanlah direktur utamanya, dia ada C-nya karena menurut dia kurva normal semua posisi harus ada gitu loh. Akhirnya dia jadi korban, dia yang diturunkan gitu. Makanya akhirnya dia merasa sistem performanya itu nggak benar, dia resign. Padahal menurut dia atau menurut kita lah sebagai teman dia itu performanya cukup bagus gitu. Kalau dia kasus ini gimana Pak Hendra atau mungkin Pak Tri juga bisa share ya banyak audit di situ. Kan gini Pak, dalam rumusan performance management system itu kan semua itu kan based on visi Pak, based on strategic plan. Jadi kalau strategic plan kita say misalnya dalam 5 tahun, misalnya apakah itu perusahaan tambang, perusahaan IT, whatever nama perusahaannya, dia punya target tertinggi dalam 5 tahun. Saya tahun pertama mencapai target 100 misalkan gitu ya. 100 itu untuk SR apa sih? Nah itu harus dimakan dulu. Maka dibuatlah KPI untuk GMSR yang mengarah ke 100. Misalkan 100 itu artinya gini, berhasil dalam rekrutmen sekian orang, berhasil dalam training sekian orang, berhasil dalam memanage reward semua orang, berhasil dalam mengembangkan karir sekian orang dan seterusnya. Itu clear Pak. Jadi kalau itu dikuantifikasikan, itu kan bisa dipertanggungjawabkan. Dan kalau KPI ini tidak tercapai, tentu akan berdampak kepada insentif. Nah, jadi insentif base itu ataupun performance base itu harus tadi yang saya bilang, harus clear dulu ukuran kinerjanya, smart, ya, spesifik, measurable, attainable, kemudian relevan sesuai dengan job desk-nya dan time frame-nya itu clear. Jadi performance management system itu harus bagus dulu Pak. Kalau performance management systemnya tidak clear, mau pakai ukuran kurva normal ya, tadi yang akan terjadi korban Pak, karena tidak clear dalam performance management systemnya. Itu Pak saya bilang Pak. Jadi mungkin saya bisa berikan masukan gini, kenapa terjadi kesimpulan saya ya, pengalaman saya, kenapa terjadi gejolak atau tidak fair, merasa tidak fair mengenai evaluasi itu, karena apa ya, ada yang merasa bahwa tugasnya berat, menyangkut bisnis perusahaan, ada yang ringan, itu kan hanya bagian support. Nah, itu startnya adalah awalnya adalah pembentukan KPI. Jadi karena KPI dibikin sendiri-sendiri per unit kerja, maka terasa bahwa setiap unit kerja itu bekerja dengan sendiri-sendirinya. Nah, dampak dari kinerjanya setiap unit kerja itu nggak bisa dirasain dari kinerja lain. Contoh misalnya, dulu 5 tahun yang lalu, internal audit itu adalah polisi, nyari kesalahan. Sekarang enggak, Pak. Gitu. Sekarang internal audit itu adalah internal consultant, business consultant. Jadi dia nggak nyari-nyari kesalahan, tapi dia menemukan potensi untuk dikembangkan. Nah, itu dia. Jadi sebetulnya membranding yang baru sehingga masuk kemanapun justru
internal audit itu menjadi sosok yang ditunggu-tunggu, cepet dong ke sini dong gitu loh ya. Tolong kasih tahu aku apa yang harus tak perbaiki lagi. Jadi 5 tahun yang lalu memang kayak polisi, males banget lihat wajahnya internal audit gitu kan. Nah sekarang enggak. Nah kayak gitu-gitu. SDM juga begitu. Human capital asetnya itu bukan orang yang hanya di human capital, tetapi asetnya adalah di semua unit kerja itu adalah asetnya human capital yang dititipkan di sana, di apa apa namanya dititipkan di sana, tapi kita yang orang-orang SDM itu orang human capital yang paling paham mengelola manusia, mereka nggak ngerti dan mereka disuruh ngerti nggak mau karena mereka udah sibuk dengan urusannya sendiri. Pernah ada training HR for non HR nggak laku gitu loh ya, nggak laku karena apa? Mereka ogah itu kan urusanmu gitu loh ya. Nah, ada seperti itu. Jadi sebetulnya terjadinya apa namanya kecemburuan karena hasil kerjanya tidak dirasain dampaknya membuat orang lain atau unit kerja yang Ya, lain berhasil. Contoh yang tadi itu internal audit sekarang sudah bergeser ke sana. Terima kasih, saya kira itu aja. ya, makasih Pak Tri. Mungkin Kasih. dari saya itu, inilah makanya perlunya change management Pak ya. Jadi saya punya pengalaman balance scorecard dalam suatu organisasi besar seperti Antam. Saya pernah memanage Pak 6 direktorat sekaligus. SR, Finance, Operation, kemudian apa ya, CSR, Risk Management dan seterusnya itu dibalance Pak. Balance scorecard-nya itu dibalance sehingga tidak terjadi penyimpangan, tidak terjadi kecemburuan sosial Pak. Karena apa? Masing-masing itu diintegrasikan Pak. Jadi salah satu guna dari balance scorecard itu adalah mengintegrasikan semua KPI supaya balance, makanya disebut balance scorecard Pak. Nah, kalau tidak pakai balance scorecard, terjadi ketimpangan Pak, seperti yang Pak Tri tadi bilang, sehingga terjadilah kecemburuan sosial. Kenapa saya bilang balance scorecard ini sangat penting Pak? Makanya saya usulkan mungkin satu saat, saya nggak tahu, mungkin Pak Miki perlu bikin juga nih Pak, training tentang balance scorecard Pak. Demikian dari saya Pak. Siap. Jadi intinya kalau sistem performance yang memang zaman sekarang lebih ke ini ya, ada KPI-nya ya. Mungkin dulu masih ya form aja ya, isinya penilaian yang subjektivitasnya lebih tinggi Ya, ya dibandingkan betul, betul. pakai KPI ya. Ya, betul Pak. Oke, teman-teman yang lain silakan ada yang mau sharing atau mau bertanya? Ya, kita masih punya waktu sekitar 3 menit. Silakan. Ada, kalau ada kita satu pertanyaan lagi ya, kesempatan terkait waktu juga. Silakan. Kalau memang tidak ada, kita bisa closing statement ya, Pak Hendra. Oke. Pak Miki dan rekan-rekan semua, terima kasih atas perhatiannya ya. Saya sangat senang ya bisa berkontribusi dengan materi yang diberikan pada siang ini. Saya berharap semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa diterapkan di dunia SR. Dan apabila nanti ada masalah di kemudian hari, bisa kontak Pak Miki lagi. Apa yang perlu kita kembangkan dari training ini supaya untuk ke depan kita akan lebih bagus lagi dunia SR kita. Demikian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian. Terima kasih Pak Miki dan rekan-rekan. Oke, siap ya. Ya, seperti Pak Hendra sering bilang ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan boleh ya tanya ke HRWiki, ke Ya, saya atau ke Pak Hendra langsung juga bisa ya. Ada nomor kontaknya. Tapi yang penting di ada. WA dulu ya, takut lagi sibuk. Jadi kita tidak menutup Ya, setelah acara ini selesai tidak ada pertanyaan lain. Jadi kalau misalnya muncul pertanyaan silakan ya. Oke, terima kasih semua ya. Terima Acara ini kasih semuanya. kita terima kasih semua. tutup. Selamat sore, Selamat sore. malam weekend ya semua. Terima kasih. Sehat-sehat Yuk, selalu, Pak. sama-sama. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Sore Pak. Yuk, sama-sama, Pak. Sehat.